Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari atau membahas mengenai menjaga kelestarian lingkungan alam. Nah, ini adalah bab yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya, tepatnya pada bab 3. Seperti itu ya, dan hanya saja pada pertemuan kali ini kita nanti akan melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Namun sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya mengimbau kepada adik-adik semua supaya ketika mengikuti pembelajaran saya, supaya disiapkan buku pembelajarannya masing-masing, supaya nanti apa yang saya sampaikan adik-adik bisa cek keberadaannya langsung di buku pembelajarannya tersebut. Dan kemudian himbauan yang selanjutnya yaitu ketika mengikuti pembelajaran saya, ketika menonton video saya, supaya tidak di skip videonya, supaya informasi yang saya sampaikan adik-adik bisa langsung mengetahuinya secara utuh, nah, supaya tidak terjadi miskomunikasi juga. Jadi langsung memasuki ke pembahasannya. Dan alangkah baiknya sebelum kita memulai pembahasannya, kita awali pertemuan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu melanjutkan ya dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu menerapkan kandungan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Di sini nanti kita akan mempelajari keseluruhan mengenai menerapkan kandungan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Nah, di sini tuh apa saja nanti yang akan kita bahas. Mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi yang pertama di sini ada menerapkan hadis tentang ihya al-mawat. Ya, apabila kita mengingat kembali dari pertemuan yang sebelumnya, ihya al-mawat itu adalah menghidupkan tanah yang mati, tanah yang di situ tidak ada penghuninya sama sekali atau tidak mungkin untuk dihuni oleh manusia-manusia yang lain. Itu adalah pengertian dari ihya al-mawat atau menghidupkan tanah yang mati. Nah, di sini penjelasannya terdapat bahwasanya ihya al-mawat itu merupakan perbuatan mulia yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian ihya al-mawat ini juga dilakukan untuk meregenerasi tanaman di tanah yang tidak terpelihara. Kemudian ihya al-mawat ini juga merupakan suatu kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penjelasan sedikit mengenai penerapan tentang hadis menghidupkan tanah yang mati. Itu adalah sedikit pengertian atau pembahasan mengenai menerapkan hadis tentang ihya al-mawat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang menerapkan hadis ihya al-mawat, yaitu di sini terdapat usaha-usaha untuk menerapkan ihya al-mawat itu sendiri. Yaitu yang pertama, usaha-usahanya adalah menyuburkan tanah yang mati agar dapat ditumbuhi tanaman. Kemudian yang kedua, menanam tanaman di lahan tersebut. Kemudian yang ketiga, menggarisi ya di sini maksudnya, menggarisi atau membuat pagar di atas tanah yang kosong yang tidak luas. Maksud saya di sini yang luas dan tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya. Itu adalah usaha yang nomor 3. Kemudian usaha yang selanjutnya yaitu menggali parit di sekeliling lahan yang dikuasai supaya orang lain mengetahui bahwa lahan tersebut adalah sudah ditandai oleh orang lain. Itu adalah usaha-usaha menerapkan hadis tentang ihya al-mawat itu sendiri. Jadi tujuannya di sini supaya tanah-tanah yang mati tersebut bisa terpelihara dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dan ketika tanah tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia, secara tidak langsung tanah tersebut juga akan membantu manusia yang lain untuk mendapatkan istilahnya manfaat dari apa yang sudah dihidupkan tersebut. Maksud saya di sini manfaat dari tanah yang dihidupkan. Itu adalah sedikit pengertian tentang usaha-usaha menerapkan hadis tentang ihya al-mawat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu kita akan membahas menerapkan hadis tentang membuat sumur ya. Di
Di sini membuat sumur itu juga ada hadisnya ya, sudah pernah kita pelajari di pertemuan yang sebelumnya. Yaitu di sini pada pertemuan kali ini kita akan menerapkannya. Nah, penerapannya itu seperti apa? Mari kita simak pembahasannya bersama-sama. Di sini disebutkan bahwasanya membuat sumur itu merupakan cara untuk melestarikan alam ya. Dan juga sumur ini merupakan sumber air yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, khususnya bagi manusia. Kemudian menjaga sumber-sumber air ini dapat dilakukan dengan cara menjaga kelestarian tanaman dan pepohonan sebagai daerah resapan air. Sehingga dengan adanya pepohonan tersebut, itu sumber mata air maksud saya, sumber mata air yang terdapat di daerah tersebut akan tetap terjaga. Lainnya adalah menerapkan hadis tentang membuat sumur. Jadi selain membuat sumur, itu juga ada upaya-upayanya supaya mata airnya itu tetap terjaga, yaitu dengan cara melestarikan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar daerah tersebut. Karena bisa kita lihat sendiri apabila di situ lingkungannya tidak terjaga, seperti kita membuang sampah sembarangan, seperti juga tidak menjaga kebersihan di lingkungan tersebut, maka akan berpengaruh sekali terhadap mata air yang terdapat pada daerah tersebut. Itu adalah salah satu contoh kecil ya, contoh kecil untuk menjaga sumber mata air yang ada di wilayah kita. Yaitu adalah termasuk perbuatan yang sangat mulia ya di sini ya. Itu adalah termasuk juga cara menerapkan hadis tentang membuat sumur atau melestarikan mata air yang ada di daerah kita. Kemudian memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu menerapkan hadis tentang menyayangi binatang. Di sini ada juga menyayangi binatang itu juga ada gitu ya. Jadi tidak hanya menyayangi sesama manusia, tetapi juga menyayangi sesama makhluk Allah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwasanya binatang dan tumbuhan itu merupakan makhluk hidup selain manusia yang harus dilestarikan. Dan kedua makhluk hidup tersebut, yaitu tumbuhan dan binatang, ini merupakan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi manusia. Dan karena manusia ini memiliki ketergantungan dengan alam sekitarnya. Dengan demikian, upaya dalam melestarikan lingkungan alam harus lebih diperhatikan lagi. Di sini bisa disimpulkan ya bahwasanya kita hidup di dunia itu tidak bisa hidup dengan berdiri sendiri, karena kita selalu membutuhkan kepada yang lain. Ya, khususnya di sini kalau di pelajaran IPS kita adalah termasuk makhluk sosial. Nah, pengertian makhluk sosial itu sendiri seperti apa? Yaitu kita saling membutuhkan bantuan dari manusia yang lain. Tetapi kalau di sini lebih tepatnya kita lebih membutuhkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya manusia saja, tetapi kita juga membutuhkan binatang dan tanaman atau tumbuhan itu sendiri. Karena bisa disimpulkan bahwasanya apabila binatang dan tumbuhan ini sudah sedikit sekali, tumbuhan juga sudah stok tumbuhan atau sayuran di situ sangat sedikit, maka yang dikonsumsi oleh manusia itu juga akan berkurang ya, sehingga manusia tersebut tidak bisa menjalani hidupnya dengan sehat. Nah, itu juga berlaku pada binatang ya. Apabila binatang tersebut, misal contohnya ayam, misal peternakan ayam di situ mengalami kepunahan, semisal, terus binatang ayam di sini mengalami kepunahan, dan manusia otomatis juga tidak akan bisa menikmati nikmatnya makan ayam ya, seperti itu ya. Itu bisa jadi patokan bahwasanya manusia di dunia ini tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya, di situ ya, itu adalah penjelasan terkait tentang menerapkan hadis tentang menyayangi binatang atau alam sekitar. Kemudian menerapkan hadis tentang menyayangi binatang itu ada upaya-upayanya ya. Di sini upaya-upayanya yaitu yang pertama mendirikan suaka marga satwa, dan yang kedua melarang kegiatan pemburuan liar. Nah, suaka marga satwa itu seperti apa ya? Suaka marga satwa itu lebih tepatnya adalah seperti perlindungan untuk hewan ya, hewan dan tumbuhan ya, seperti itu.
Jadi di situ kita mengadakan peraturan bahwasanya kita seperti mendata tumbuhan-tumbuhan mana yang nantinya di situ tidak diperbolehkan untuk ditebang, atau mungkin binatang-binatang apa yang di situ tidak diperbolehkan untuk diburu. Nah, itu adalah termasuk penjelasan dari Suaka Marga Sota. Kemudian melarang kegiatan pemburuan liar. Di situ bertujuan supaya hewan-hewan yang terdapat di hutan khususnya ya itu tidak punah ya, tidak semakin sedikit. Seperti itu adalah kegiatan pemburuan liar. Karena dengan adanya pemburuan liar tersebut maka nanti akan mengganggu ya keseimbangan alam. Itu adalah dampaknya. Jadi untuk pembahasan yang selanjutnya di sini tentang menerapkan hadis tentang menyayangi binatang. Di sini caranya ya ada beberapa cara, yaitu yang pertama memberi makan dan minum kepada binatang. Kemudian yang kedua yaitu menyayangi binatang. Kemudian yang ketiga menyenangkan saat menyembelih atau membunuhnya. Dan yang selanjutnya tidak menyiksa binatang. Kemudian selanjutnya lagi boleh membunuh hewan yang mengganggu. Dan yang selanjutnya memberi tanda binatang ternak. Dan yang terakhir mengenal hak Allah terhadap hewan. Nah, itu adalah cara ya untuk menerapkan hadis tentang menyayangi binatang. Nah, caranya itu seperti itu. Yang pertama saya sebutkan kembali, yaitu memberi makan dan minum kepada binatang, yaitu sudah pasti ya. Jadi ini adalah termasuk perbuatan yang sangat terpuji. Kemudian yang kedua, menyayangi binatang. Ya, maksudnya di sini menyayangi binatang yaitu tidak menjadikan binatang sebagai sasaran untuk memanah. Semisal dibuat latihan untuk memanah atau dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, maksudnya menyenangkan saat menyembelih. Yaitu walaupun nanti pada akhirnya binatang itu nanti akan mati, dan ketika menyembelih hendaknya kita itu memberinya makan. Ya, di sini maksud dari menyenangkan saat menyembelih. Jadi dikasih makan yang banyak, dikasih makan yang enak. Ya, seperti itu adalah salah satu bentuk menyenangkan saat menyembelih binatang, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tidak menyiksa binatang, yaitu tentu saja ya ini adalah pembahasan yang sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu menyiksa binatang itu tidak diperbolehkan karena bisa membuat binatang tersebut menjadi tidak sehat dan akan terganggu pertumbuhan binatang tersebut. Ya, itu adalah tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya boleh membunuh hewan yang mengganggu. Nah, kecuali kalau hewan tersebut mengganggu, contohnya seperti ular, itu membahayakan, atau mungkin di situ ada anjing liar, itu juga membahayakan ya. Jadi itu boleh dibunuhnya. Itu juga termasuk menerapkan hadis tentang menyayangi binatang. Jadi menyayangi itu tidak hanya memberi makan saja, tetapi membunuh hewan yang mengganggu itu juga termasuk salah satu bentuk menyayangi binatang. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberi tanda binatang ternak ya. Kemudian yang terakhir mengenal hak Allah terhadap hewan. Ya, maksudnya di sini mengenal hak Allah di sini ketika kita memelihara hewan dan sudah memenuhi nisabnya. Ya, maksudnya di sini memenuhi ukuran ketika kita diperbolehkan atau dianjurkan untuk sedekah, maka kita harus menyedekahkan kepada orang lain. Jadi seperti ada zakatnya, seperti itu ya. Itu adalah maksud dari mengenal hak terhadap, maksud saya di sini mengenal hak Allah terhadap hewan. Itu adalah bentuknya yaitu dengan memberikan zakat ketika hewan tersebut sudah memenuhi nisabnya atau ukuran untuk disedekahkan. Itu adalah pembahasan mengenai menerapkan hadis tentang menyayangi binatang. Jadi kurang lebihnya pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Jadi apabila kita review kembali, hari ini kita sudah mengetahui tentang menerapkan kandungan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Di situ ada pembahasan mengenai menerapkan hadis tentang ihya al-mawat. Kemudian yang kedua ada pembahasan mengenai menerapkan hadis tentang membuat sumur.
Dan yang ketiga yaitu ada pembahasan mengenai menerapkan hadis tentang menyayangi binatang. Yang mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini adik-adik bisa lebih termotivasi untuk menerapkan atau menyayangi lingkungan sekitar ya, seperti itu ya, supaya nanti lingkungan sekitar kita bisa lebih sehat dan bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.